Kita bertemu lagi di pertemuan 8 mata kuliah model logika fasi untuk bagian 2. Di bagian 2 ini saya akan menjelaskan mengenai fasifikasi. Oke. Nah, untuk difasifikasi itu kita masih tetap menggunakan package yang namanya FRBS, di mana nanti di dalamnya ada suatu function yang namanya falsifier. Jadi yang saya merah-merah ini merupakan suatu function yang ada pada package FRBS, di mana fungsi dari function ini adalah dia memproses atau mentransformasi dari script set menjadi bentuk yang bisa dibahasakan. Jadi di sini yang awalnya angka kita akan menjadikan atau menghitung membership function dari setiap bentuk kategori, bahasanya seperti itu ya. Untuk melakukan function falsifier, kita membutuhkan datanya terlebih dahulu, kemudian number variable input, atau kita tahu banyaknya variabel yang kita gunakan sebagai input variable. Kemudian number of label. Number of label ini adalah banyaknya kategori pada input. Kemudian variable input MF itu adalah membership function-nya. Jadi di sini nanti dia merupakan suatu matrik yang di dalamnya ada 5 parameter. Nanti kita lihat di next ya. Oke, sebelum itu ada detailnya, di mana tadi kan matriksnya dia berdimensi 5,n, di mana 5 itu adalah nanti ada kodenya sendiri. Yang pertama, row pertama itu adalah tipe membership function, kedua dan seterusnya adalah parameter yang digunakan pada membership function tersebut. Selain itu, n-nya, n itu adalah banyaknya multiplication number of linguistic term or labels ya, atau number of input variable. Jadi di sini kita tahu kalau misalkan variabelnya 1 ya 1. Biasanya sih paling mudah kita lakukan satu per satu. Jadi n-nya 1 ya. Untuk 5 angka tadi ya, 5 angka sebagai parameter dari membership function maupun tipe dari membership function, aturannya seperti ini. Nah, ini adalah first row-nya untuk tipe membership function. Sebenarnya tipe membership function di sini cuman ada 1, yaitu triangle, 2 trapezoidal, 3 gaussian, 4 sigmoid, 5 dan bell. Ya, 5-nya untuk bell. Akan tetapi trapezoidal di sini dia dibagi menjadi 3, left, right, dan middle. Nanti pada slide selanjutnya ada gambarnya bagaimana yang left, bagaimana yang right, dan yang middle itu seperti apa. Untuk yang membership function triangle itu memiliki 3 parameter, kita sebut saja ABC, sedangkan trapezoidal untuk yang left, right, maupun middle itu memiliki 4 parameter. ABCD, Gaussian memiliki 2 parameter, rata-rata dan varian, sigmoid pun juga 2 parameter, di mana dia menggambarkan kenaikan dari function dan juga jaraknya. Sedangkan bell memiliki 3 parameter yaitu A, B, C. Nah, ini adalah gambarnya. Dari triangle kita ada 3 parameter, di mana parameter A itu adalah yang pertama, titik pertama yang nanti hasil membership function-nya adalah 0. Untuk yang B adalah titik puncaknya. Untuk yang C adalah titik yang terakhir pada kategori tersebut yang nanti membership function-nya akan bernilai 0. Saya rasa dari sini sudah jelas. Kita lanjut ke trapezoidal. Trapezoidal bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah khusus yang middle. Ya, khusus yang middle bentuknya seperti ini, di mana nanti ada A itu yang paling bawah, kemudian akan naik sampai dengan titik B.
kemudian akan datar sampai dengan titik C, dan membership function-nya akan turun sampai dengan titik D. Nah, bagaimana dengan yang left? Left itu adalah yang seperti ini. Kemudian yang right adalah yang seperti ini, ya, dia yang ke kanan. Jadi ini bahasanya untuk yang di pertemuan sebelum-sebelumnya itu adalah bentuk bahu, ya. Dia mirip dengan bahu, di mana ada bahu kiri dan bahu kanan. Untuk Gaussian, dia parameternya 2, min dan varian. Untuk sigmoid ini untuk ABC, untuk ABC-nya masih belum bisa kita lihat, ya. Bell pun juga seperti itu. Nah, kita lanjut. Oke, kembali lagi ke sini. Di sini kita tahu tadi bahwa ada 5 angka. Sekarang kalau untuk triangle, 5 angka yang sebagai parameternya apa saja? Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah dari yang first row-nya. Berarti kalau triangle yang pertama adalah 1. Masih ingat di triangle itu memiliki 3 parameter. Sehingga yang kedua adalah nilai dari parameter A, yang ketiga adalah nilai dari parameter B, dan yang keempat adalah nilai dari parameter yang C. Bagaimana dengan nilai parameter yang terakhir? Kita isi dengan NA. Oke. Untuk trapezoidal, ya, yang kita paling gampang dulu middle. Oke, middle berarti yang pertama adalah 4. Oke, kemudian kita tahu ada 4 parameter, ya sudah dimasukkan saja semuanya, ya. Jadi pas 5 parameter. Sedangkan kalau left bagaimana dan yang right bagaimana? Kalau yang di left NA-nya kira-kira ada di mana? Semuanya ada di terakhir, baik left maupun yang right, ya. Jangan lupa di sini 2 dan 3. Nah, untuk trapezoidal ini sebenarnya dalam bentuk gambar tadi bisa digambarkan jadi 1, bahwa ada yang left, middle maupun yang right. Akan tetapi nanti pada R itu kita tidak bisa menggunakan ketiganya, 2, 3, 4, tidak bisa. Jadi kalau misalkan kategorinya ada 3, kita menggunakan yang tipe 2, tipe 3, tipe 4 tidak bisa. Hanya bisa menggunakan tipe yang sama. Jadi kalau left semua, right semua, middle semua. Nah, kasusnya bagaimana kalau misalkan benar ada left, right, dan middle? Kita harus pintar-pintar bisa dimodifikasi dengan yang left itu tetap menggunakan yang middle. Berarti otomatis yang left ini parameternya jadi 4, ya. 2 ini menjadi 4, kemudian B-nya kira-kira ini berapa? Atau titik A-nya pada yang left. Tuh, titik A-nya pada yang left adalah B, kemudian B-nya ini jadi B lagi, baru C dan D. Oke. Jadi memang karena 4, ini kan harusnya A ke B-nya naik. Berhubung A dan B-nya sama, berarti dia bisa datar. Kemudian B ke C-nya juga sama, berarti bisa datar. Sorry, B dan C memang datar, ya. Jadi sini B, B, C, D. Itu untuk yang left. Sedangkan yang right itu bisa diakali dengan 3 ini diganti 4. Karena memang naik terlebih dahulu, ini pun juga naik, berarti tetap ini A, ini B, ini C, dan yang terakhir adalah C. Seperti itu. Jadi sama-sama bisa menggunakan ketiga-tiganya, tapi semuanya menggunakan parameter yang punyanya middle. Oke. Gaussian kalau 2, berarti yang pertama adalah 5, kemudian min, varian, dan NA. Begitu pula untuk yang sigmoid karena cuma ada 2, dan yang bell karena ada 3, sisanya adalah NA. Dari sini mudah dipahami, ya? Saya harapkan bisa. Oke, kita lanjut. Ada apakah? Nah, kita masuk ke contoh. Contohnya, jika permintaan suatu barang berada pada range 0 sampai 60, naik mencapai 10 kemasan per hari, turun mencapai 50 kemasan per hari.
Dalam pertemuan sebelumnya, kita sudah harus bisa mendefinisikan bahwa membership function yang harus digunakan pada contoh ini adalah segitiga. Nah, sebelum kita membuat sintaknya untuk sintak untuk membuat gambar dan menghitung falsifikasi, gambarnya bisa seperti ini ya, di mana dia akan 0 sampai 10 karena mencapai 10 naiknya, kemudian turun dan dia akan turun maksimal sampai 50 kemasan per hari. Oke. Mari kita buat sintaknya di R.